Halo semuanya, jumpa lagi di channel kesayangan kita semua yang selalu membahas manhwa-manhwa pengen-ceritaan. Gimana kabarnya kalian nih? Mimin harap kalian semua baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan kembali alur cerita manhwa Sang Dewa Kultivasi Ganda episode ke-121. Dimana pada episode sebelumnya, Chusyu yang selalu dibuat kesal oleh sistem, dia meminta sistem untuk memotong biayanya sendiri untuk pekerjaannya. Lalu sistem pun memunculkan informasi tentang pedang baru Chusyu yang memiliki sejumlah kemampuan yang sangat overpower. Sistem pun meminta Chusyu untuk menamainya karena pedang itu belum memiliki sebuah nama. Dan Xiaoqi langsung menyarankan nama-nama yang aneh yang tentu saja ditolak oleh Chusyu. Setelah Chusyu teringat kembali akan legenda dari dunianya yang dulu, Chusyu akhirnya menamai pedang itu dengan sebutan pedang surgawi. Tak lama kemudian, dimensi ruang itu akan segera runtuh karena embrio pedang bawaan sudah menjadi milik Chusyu, sehingga Xiaoqi langsung membantunya untuk keluar dari sana dan kembali ke dalam kabin. Di dalam kabin itu, Chusyu melihat 3 jimat giok di atas meja yang merupakan alat pengendalian boneka, dan Chusyu pun langsung menyerap ketiganya sekaligus. Jiano dan juga Dumu yang bisa merasakannya dari kaki gunung, mereka langsung menyadari kalau Chusyu telah menjadi majikan mereka yang baru. Lalu Jiano beserta Dumu langsung menghadap Chusyu dan menjelaskan kalau di pulau itu ada lebih dari 2000 boneka yang sekarang telah menjadi bawahan Chusyu. Tentu saja Chusyu merasa sangat senang dengan hal itu dan tertawa dengan senyuman jahat di wajahnya. Di saat Chusyu sedang merasa bahagia, berbeda halnya dengan Qian Mian karena dia sedang dikejar oleh para monster bintang kuno Taichi yang membuat kelompoknya terluka parah dan juga banyak bawahannya yang kehilangan nyawa. Si gadis ular pun berusaha untuk menghibur Qian Mian yang sedang bersedih karena jika tidak cepat-cepat melarikan diri dari sana, para monster itu akan bisa mengejar mereka. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Tanpa banyak berbasa-basi lagi, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Cerita berlanjut. Sementara itu di tempat yang tidak jauh dari tempat Qian Mian berada, terlihat di sana ada Tianjin dan juga Liu Shuai yang sedang melarikan diri dari sesuatu karena mereka juga sedang terluka oleh para monster di bintang kuno Taichi. Sambil terus melarikan diri dari sana, Master Gunung Tianxing yaitu Tianjin berkata, "Saat kita bertarung dengan para monster itu, Mengdi melarikan diri ke arah yang berlawanan. Aku harap dia akan baik-baik saja dan berhasil pergi ke tempat yang aman. Sekarang kita juga harus segera pergi dari sini dan mencari tempat persembunyian dari mereka agar kita bisa menyembuhkan luka-luka yang kita alami." Liu Shuai yang juga sedang terluka oleh para monster, dia merasa pesimis kalau mereka bisa menemukan tempat yang aman di sekitar sana. Dia bilang, "Kakak senior, apakah kita bisa menemukan tempat yang aman dari mereka seperti yang kau katakan itu? Sekarang kita sedang berada di bintang kuno Taichi yang merupakan habitat dari para monster. Apakah kau pikir akan ada sebuah tempat yang aman dan tidak akan ada monster lain di sekitarnya?" Tianjin langsung menjawab pertanyaan dari Liu Shuai karena dia sudah bisa melihat sebuah tempat yang hendak dia tuju. Dan sambil menahan rasa sakit di dadanya, Tianjin bilang, "Di depan itu adalah danau ilahi yang sangat berbahaya. Danau itu adalah salah satu tempat terlarang yang ada di bintang kuno Taichi, dan para petinggi sudah mengingatkan yang lainnya agar tidak pergi ke sana. Karena tempat itu adalah tempat yang berbahaya, sehingga makhluk biasa tidak akan berani menginjakan kakinya di sana, dan kita semua akan aman. Bertahanlah sedikit lagi karena kita sudah hampir sampai ke sana." Akhirnya mereka sampai di danau ilahi yang sebelumnya telah didatangi oleh Chusyu, dan tempat itu masih terlihat sangat sepi seperti tidak ada makhluk hidup sama sekali. Tapi sebenarnya tempat itu adalah tempat yang sangat berbahaya karena di sana ada 2000 boneka monyet yang berada di ranah Dasenjing tahap ketiga yang sekarang sudah menjadi bawahan dari Chusyu. Sambil mengatur napas karena sudah sangat kelelahan, Liu Shuai berpikir kalau tempat itu sangat aneh. Dia bilang, "Tempat ini terlalu sepi sehingga terasa sangat menyeramkan. Kakak senior, kita harus tetap waspada." Tianjin menjawab, "Kau benar, tempat ini adalah tempat yang terlarang. Pasti banyak bahaya yang tersembunyi di dalamnya. Jadi kita harus bergiliran untuk berjaga sementara yang lainnya menyembuhkan luka dan beristirahat." Sementara itu, si gadis ular yang juga melarikan diri dari kejaran para monster, dia berkata kepada temannya, "Temanku Gagak Hitam, di antara kita semua yang ada di sini kau adalah yang tercepat. Tetaplah awasi para monster itu agar kita bisa mengetahui jika mereka sudah mendekat, agar kita bisa menyiapkan rencana untuk menghadapi mereka dan tidak disergap seperti sebelumnya." Si Gagak Hitam menjawab, "Baiklah, aku akan pergi ke belakang untuk memastikan jarak kita masih aman dengan mereka." Tapi sebelum si Gagak Hitam pergi untuk melihat posisi para monster yang sedang mengejar mereka, Qian Mian langsung menghentikannya. Dia bilang, "Kau tidak perlu pergi karena mereka telah datang ke sini. Aku merasakan arai pelindung yang aku pasang di luar danau sudah dihancurkan. Kita semua sudah terkepung oleh mereka." Si gadis ular menjawab, "Apa katamu? Mereka sudah mengepung kita. Sepertinya kita harus menjalankan rencana yang terakhir."
Sambil menahan rasa sakit di tubuhnya, Qianmian kembali berkata, "Aku telah membuat kesalahan yang fatal dan menyebabkan kita semua berakhir dikepung oleh mereka. Kalian semua dengarkan aku baik-baik. Kalian harus segera pergi dari sini di saat aku mencoba untuk mengalihkan perhatian mereka." Tak lama kemudian, arai pelindung yang dibuat oleh Qianmian berhasil dihancurkan oleh para monster, sehingga monster-monster yang sangat mengerikan itu sudah bisa mengejar mereka. Para demon yang sedang mencoba melarikan diri pun langsung menjadi panik. Mereka bilang, apakah para monster ini tidak memiliki pikiran? Mereka bahkan berani mengejar kita sampai ke tempat terlarang ini yang tidak mungkin dilakukan oleh para monster yang lainnya. Sementara itu di depan kabin di puncak gunung, Chushu masih melakukan rapat dengan para boneka miliknya. Dan Dumu yang merasakan kehadiran dari para penyusup, dia langsung melaporkannya kepada Chushu. "Master, ada penyusup dalam jumlah yang banyak telah memasuki area danau ilahi." Mendengar laporan itu, Chushu langsung meminta Dumu untuk menggunakan cermin spiritual. Dia bilang, "Penyusup katamu? Siapa yang telah datang ke sana dalam jumlah yang banyak itu? Lupakan saja, cepat gunakan cermin spiritual untuk melihat mereka." Dumu pun langsung berlutut sambil memberi hormat kepada Chushu. Dia bilang, "Baiklah Master, sesuai dengan keinginanmu." Lalu Dumu langsung mengeluarkan cermin spiritual yang memperlihatkan Qianmian yang sedang diserang oleh para monster, dan terlihat kalau Chushu hanya mengamatinya tanpa berekspresi sedikit pun, karena dia tidak peduli sama sekali dengan apa yang akan terjadi dengan para demon yang ada di sana. Tapi setelah Dumu memindahkan gambar ke tempat yang berada tidak jauh dari tempat Qianmian berada, Chushu cukup terkejut karena dia melihat Tianjin dan juga Liu Shuo yang juga ada di sana, dan mereka berdua juga terlihat sedang terluka. Dalam hati Chushu bilang, kenapa mereka juga ada di sana? Bukankah seharusnya mereka sedang berkultivasi untuk menerobos ke ranah Raja Suci setelah sampai di tempat yang merupakan warisan dari para leluhur umat manusia? Tapi Chushu tidak melihat kehadiran Qi Mengdi yang seharusnya ada bersama mereka. Dalam hati dia bilang, "Tapi aku tidak melihat keberadaan Master. Apakah telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka terpisah? Aku harus segera mencari tahunya tentang apa yang sebenarnya telah terjadi." Melihat Chushu yang hanya diam saja setelah mengetahui keadaan di danau ilahi, Dumu pun berkata kepada Chushu, "Master, sekarang apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan mengusir mereka keluar dari sana?" Dengan penuh wibawa, Chushu menjawab, "Kau dan Jianu cepat pergilah ke sana untuk menyelamatkan mereka." Mendengar perintah dari Chushu, Jianu dan juga Dumu langsung bersiap untuk menjalankan tugas pertamanya itu. Sambil memberi hormat kepada Chushu, mereka bilang, "Baik Master, kami akan segera pergi ke sana untuk menyelamatkan mereka." Setelah mereka berdua pergi dari sana, Chushu bertanya kepada boneka berbaju merah yang bernama Sanu. Chushu bilang, "Sanu, apakah kau mengetahui monster apa yang sedang mengejar mereka itu?" Sanu menjawab, "Maafkan aku Master, karena aku juga tidak mengetahui monster apa itu sebenarnya." Karena Sanu tidak mengetahui monster apa itu sebenarnya, Chushu pun bertanya kepada si kakek tua. Dia bilang, "Kalau kau, apakah kau mengetahuinya?" Si kakek tua menjawab, "Maafkan aku Master, aku juga tidak mengetahuinya, karena aku belum pernah melihat monster seperti itu sebelumnya." Di saat dua boneka level tinggi milik Xiu tidak mengetahui tentang identitas monster tersebut, tiba-tiba Xiaoqi langsung keluar dan berkata kepada Chushu, "Aku mengetahui makhluk apa monster itu sebenarnya." Chushu bertanya, "Kalau begitu, katakan kepadaku siapa mereka?" Xiaoqi menjawab, "Mereka adalah Tianu, boneka senjata yang diciptakan oleh seseorang." Chushu kembali bertanya kepada Xiaoqi, "Tianu? Apa itu Tianu?" Xiaoqi menjawab, "Seperti namanya, Tianu adalah boneka ciptaan seseorang. Mereka sangat jahat, kuat, beringas, dan juga licik. Mereka adalah setan yang murni. Mereka merasa berada di tempat tinggi di atas dan memandang rendah ke bawah kepada semua makhluk hidup." Xiaoqi kembali berkata, "Pokoknya kau harus berhati-hati terhadap mereka, karena sifat mereka lebih buruk daripada kelihatannya." Chushu yang masih merasa penasaran dengan asal-usul Tianu, dia kembali bertanya kepada Xiaoqi, "Apakah kau juga tahu bagaimana caranya mereka diciptakan?" Xiaoqi menjawab, "Mereka terbuat dari saripati kehidupan, kekuatan jiwa, sel merah, dan daging makhluk hidup. Semakin banyak mereka melenyapkan makhluk lainnya, maka semakin banyak juga boneka yang dapat mereka buat. Semakin kuat orang yang mereka buru, semakin kuat pula boneka yang mereka buat dengan memanfaatkan esensi korbannya." Mendengar penjelasan dari Xiaoqi, Chushu berpikir sejenak dan kembali berkata, "Jika mereka diberi waktu untuk berkembang, mereka bisa membuat banyak boneka dari ranah Dasenjing atau di ranah Raja Suci, dan tidak menutup kemungkinan kalau mereka bisa membuat boneka di ranah Kaisar Semu. Dengan kemungkinan seperti itu, bukankah akan sangat mudah bagi mereka untuk menguasai dunia?"
Tapi Xiaoqi langsung membantah asumsi dari Chusyu. Dia bilang itu tidak mungkin terjadi karena boneka itu memiliki batas waktu untuk eksis di dunia ini. Waktu terpendek adalah 1 bulan dan yang terlama adalah 1 tahun. Setelah waktu mereka habis, mereka akan lenyap dengan sendirinya. Chusyu kembali berpikir sejenak. Dia bilang, sangat disayangkan sekali jika boneka itu tidak memiliki batas waktu maksimal, maka mereka akan menjadi senjata yang sangat kuat bagi penggunanya. Lalu Chusyu langsung mengelus rambut Xiaoqi karena telah memberikan informasi yang sangat berguna. Dia bilang, ternyata kau adalah gadis yang tahu banyak hal. Apakah kau juga mengetahui tentang kekuatan boneka lain yang ada di bintang kuno Taichi ini? Xiaoqi pun langsung mendekat ke arah Chusyu. Dia bilang, tentu saja kau tahu tentang informasi yang lainnya di bintang kuno Taichi ini. Chusyu kembali berkata, kalau begitu, cepat katakan kepadaku tentang semua informasi yang kau ketahui itu. Lalu wajah Xiaoqi langsung berubah menjadi birah. Dia bilang, tapi semua itu tergantung pada hadiah yang akan kau berikan kepadaku. Jika hadiahnya sesuai, maka informasi yang aku berikan akan semakin berharga. Sementara itu di Danau Ilahi, terlihat Tianjin sedang bertarung dengan Tianu, dan Qianmian yang sedang terluka itu hanya diam saja tanpa melakukan apa-apa, sehingga dia berhasil selamat karena Tianjin datang ke sana tepat waktu. Setelah Qianmian berhasil selamat dari serangan Tianu, si gadis ular langsung mengambil inisiatif untuk mengorbankan dirinya. Sambil menerjang ke arah Tianu, dia bilang, Qianmian, kau memiliki kecerdasan yang luar biasa. Aku yakin dengan kecerdasanmu itu kau akan bisa membawa semua orang pergi dari sini. Cepatlah pergi, sementara aku akan menahan mereka. Qianmian menjawab, dasar gadis bodoh, apa yang kau lakukan? Cepat kembali ke sini. Lalu si gadis ular berhasil melancarkan serangannya ke tubuh Tianu menggunakan senjata pedang miliknya. Tapi Tianu itu hanya diam saja dan tidak berteriak kesakitan sama sekali karena serangan seperti itu tidak cukup kuat untuk melukai tubuhnya. Setelah serangan si gadis ular gagal untuk memberikan luka yang berarti, Tianu itu langsung melancarkan serangan balik menggunakan kibasan ekornya yang mengenai tubuh si gadis ular dengan telak dan membuatnya terpental sambil menjerit kesakitan dengan sangat keras. Tubuh si gadis ular pun jatuh ke bawah dan menghantam tanah dengan sangat keras yang membuat Qianmian langsung berteriak. Dia bilang, gadis ular bertahanlah. Si gadis ular pun mengalami luka yang cukup parah akibat serangan tersebut. Sambil terengah-engah dia bilang, cepat pergi dari sini. Sekarang kita telah kehilangan King Yu yang sudah tewas. Setidaknya kau harus tetap hidup untuk memimpin yang lainnya pergi dari sini. Qianmian yang terlihat sangat khawatir dengan keadaan si gadis ular, dia langsung berlari menghampirinya. Dia bilang, jangan berkata seperti itu. Pasti ada cara agar kita semua bisa selamat dari sini. Aku tidak mau kehilangan teman lagi karena ketidakmampuanku dalam memimpin ekspedisi ini. Tapi sebelum Qianmian sampai ke tempat si gadis ular berada, para Tianu itu langsung datang mengepung mereka dari arah depan yang membuat Qianmian semakin merasa putus asa dengan nasib kelompoknya. Lalu Qianmian menoleh ke belakang karena dia mendengar suara yang sangat berisik. Dia bilang, suara apa itu? Apa yang sebenarnya sedang terjadi di Danau Ilahi ini? Rupanya, dari dalam air danau keluar boneka monyet yang tidak terhitung jumlahnya, yang membuat Qianmian dan para bawahannya sangat terkejut dengan hal itu. Karena di depan mereka sedang dikepung oleh para Tianu, dan di arah belakang malah bermunculan boneka monyet yang memiliki penampilan yang sangat mengerikan. Para boneka monyet itu langsung menatap ke arah Qianmian dan yang lainnya sambil tersenyum, seolah-olah mereka baru menemukan mangsa yang sudah mereka tunggu-tunggu. Karena situasi mereka sudah terpojok, Qianmian langsung menuduh kalau semua itu adalah rencana dari Tianjin. Dia bilang, Master Gunung Tianxing, apakah kau sengaja menuntun kami ke tempat ini karena kau sudah mengetahui semuanya? Tianjin menjawab, aku juga tidak tahu kalau hal ini akan terjadi, di mana mereka bersembunyi di dalam air danau sehingga kita tidak bisa merasakan hawa keberadaannya. Wajah Qianmian pun semakin terlihat putus asa karena mustahil baginya untuk bisa selamat dari sana. Dia bilang, apakah semuanya telah berakhir dan tempat ini akan menjadi kuburan kita semua? Tapi wajah Qianmian kembali berubah karena dia melihat sesuatu terjadi di hadapannya. Dia bilang, "Buh, apalagi itu? Apakah semua ini masih belum cukup?" Terlihat di sana muncul dua sosok bayangan yang membuat para boneka monyet itu langsung menoleh ke belakang karena komandan mereka telah datang ke sana. Tentu saja mereka berdua adalah Jianu dan juga Dumu yang ditugaskan oleh Chusyu untuk menyelamatkan mereka dari para boneka Tianu, dan ceritanya pun bersambung. Waktos nasib ending yang sangat membuat penasaran sekali ya pemirsa. Tapi tenang naon, engke tepang deh jeung dewek di episode selanjutnya. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir.
Terus dukung semua channel Jagongora agar kami bisa tetap berkarya di masa depan. Maju dan berjayalah terus Jagongora Trot Lovers. Trot deui.